Oke. Sahabat-sahabat, buat kita semua, kita akan mulai acara ini dengan doa buka. Dan saya minta kesediaan dari Dr. Rudi Satigi untuk buka dalam doa. Bisa, Dok? Ya, kita satu dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada sore Sabat ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur oleh karena berkat dan kasih Tuhan yang sudah menjadi bagian kami pada sepanjang Sabat ini dari pagi hingga pada sore hari ini. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami akan memulai lagi program acara untuk doa dan kesaksian dari pasien-pasien maupun dari perawat, tenaga-tenaga kesehatan yang bekerja untuk melayani pasien-pasien COVID. Dan dipandu oleh Ibu Peggy, Tuhan sertai acara ini agar supaya dapat berjalan dan dapat memberikan pengetahuan, pengalaman yang baru, dapat memberikan kekuatan bagi kami semua yang mendengarkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ampun dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Dr. Rudi Satigi sudah melayangkan doa. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada acara selanjutnya, yaitu ada lagu spesial yang akan diputar dari seluruh perawat di IGD. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
Puji Tuhan, lagunya benar-benar menyentuh ya, karena saya melihat suasana di IGD Rumah Sakit Advent Bandung, jadi bisa membayangkan para perawat bagaimana keadaan mereka dan bisa bernyanyi untuk kalau saya merasa terhibur ya. Jadi ini sangat mengharukan dan saatnya kita akan bertemu dengan nurse ya, para perawat yang akan memberikan kesaksian, cerita-cerita ya, bagaimana merawat pasien-pasien yang terpapar COVID di IGD karena ini merupakan garda depan. Mereka yang lebih dahulu yang ketemu. Dan pada akhirnya akan ketemu Dokter Rudi juga akan diobatin ya dok ya. Jadi kita mau dengar dulu cerita mereka, kesan-kesan, atau apa saja yang mau dibagikan, apa ketakutannya atau kegembiraannya ya. Nah di sini sudah bergabung ada Nurse Fitri, ada Nurse Maria ya. Nurse Marintan belum buka video ya. Oke, kita masih tunggu Nurse Pipil ya. Yang lain belum bergabung ini. Oke, baik. Selamat sore, selamat sahabat. Nah, ini udah mulai ada Nurse Marintan udah buka video. Nurse Pipil, kemudian ada Ruben. Ya, Fitri, Maria. Iya, selamat sore, selamat sahabat. Sekali lagi boleh di-unmute. Selamat sore, selamat sahabat. Sahabat. Selamat sahabat, Bu. Nih, siapa dulu nih yang mau cerita nih? Yang mau cerita kesan-kesan atau apa sih yang dialamin waktu pertama kali ketemu dengan pasien yang positif COVID itu? Bagaimana perasaannya pertama kali ketemu mereka? Siapa yang mau duluan? Kayaknya kalau ada Nurse Pipil duluan ya. Ini Mas Adi ada di rumah sakit ya sekarang? Bisa di-unmute? Nurse Pipil bisa unmute? Selamat sahabat, Bu. Selamat sahabat. Ini lagi di rumah sakit. Oh, mungkin Iya, Bu. oh oke. Bisa dijauhin dengan apa namanya HP satunya lagi biar nggak bunyi-bunyi. Sepertinya ya, Nurse Pipil sepertinya ya signalnya ya sekarang udah bagus ya. Iya, boleh cerita nggak bagaimana perasaannya berada di IGD dan menerima pasien yang positif? Atau mau cerita kesan-kesan selama selamat bekerja sahabat buat kita semua. Ya, sama sahabat. Kita mulai ngerawat pasien COVID itu kalau nggak salah bulan Maret 2020. Awal kita terima pasien COVID, takutan itu pasti ada, Bu. Was-was juga, jangan sampai kita kena. Tapi di saat kita bekerja, memang kita sudah berhati-hati, Bu, dalam melakukan perawatan pasien, sudah melakukan prosedur sesuai SOP-nya, protokol kesehatannya dijalankan. Tapi ternyata kami terpapar juga, gitu, Bu. Jadi di saat terpapar juga, sebenarnya ketakutan itu ada, Bu. Jangan sana, kan kita kalau masih sendiri sih nggak apa-apa, Bu. Tapi karena ada keluarga, kita berusaha menjaga supaya keluarga kita juga jangan terpapar. Apa boleh buat, akhirnya bulan
awalnya itu gejalanya demam, sakit kepala hebat, mual, tenggorokannya nggak enak, Bu. Lalu saya sempat WA Pak Charles, Bu. Saya sempat kasih tahu Karu, Bang, kok saya seperti nggak enak badan nih, kata saya gitu. Terus Pak Charles bilang, coba berobat pipil supaya dikasih siklif, supaya dikasih istirahat. Kemudian saya berobat. Karena baru demam hari pertama, jadi dokter hanya ngasih istirahat 2 hari. 3 hari, Bu. Dikasih istirahat 3 hari. Di hari kedua, saya udah nggak kuat, Bu. Sebenarnya saya cerita ke teman-teman, apa bagusnya di swab ya, gitu. Karena di hari ke saya demam, suami saya pun ikut-ikutan bergejala, Bu. Waduh. Kayaknya nggak beres ini, saya pikir gitu. Jadi iya, signalnya Nurse Pipil agak terganggu ya. Baik, kalau begitu ini dulu. Oh ya, bisa ya, Nurse Pipil. Barusan tadi halo? tidak bergerak ya. Ya, sekarang udah bagus. Tadi tidak bergerak. Ya, silakan dilanjutkan. Oh, Ya. jadi sempat terpapar ya? Iya, Bu. Jadi saya dinyatakan positif COVID itu tanggal di bulan Maret. Januari, Bu. Tanggal 13 Oh, Januari. Januari tahun ini ya? Tanggal 13 Januari, Bu, dinyatakan positif COVID-nya. Padahal sudah melakukan tugasnya sejak Maret tahun lalu, aman-aman aja ya? Sebenarnya waktu bulan Oktober juga pernah kena, Bu. Jadi ini yang kali kedua. Tapi waktu bulan Oktober OTG, Bu, nggak ada gejala. Dan tepat 3 bulan, karena waktu Oktober, 14 Oktober saya dirawat. 14 Januari saya dirawat lagi, Bu. Jadi benar-benar pas 3 bulan saya kena lagi gitu. Oh, oke. Itu kenapa tuh? Karena badannya mungkin lagi capek. Nanti kita tanya sama dokter Satigi lah itu ya. Tapi gimana? Merasa ini nggak merasa? Aduh, saya pengen ini aja deh. Merasa udah saya nggak mau di IGD lagi. Sempat merasa seperti itu nggak? Merasa kapok gitu istilahnya? Enggak sih, Bu. Enggak ya? Nggak merasa kapok ya? Enggak sih, Bu. Iya. Jadi kira-kira ngerasa waktu terpapar itu penyebabnya apa dari diri sendiri ya? Penyebabnya apa tuh? Saya kurang tahu, Bu, tapi 2 kali kena, itu gejalanya muncul tuh setelah saya dinas malam, dan dinas malamnya benar-benar sibuk, nggak sempat istirahat. Jadi saya rasa pas badan saya lagi fit, nah di situ kena. Di situ kena ya. Oke. Iya, Bu. Ya, Nurse Pipil, kita lanjut dulu ya ke Nurse Ruben nih di sini. Sudah pakai pakaian apa nih? Keren Baik, banget, Bu. warnanya hijau. Baik. Selamat sore, selamat sahabat, Nurse Ruben. Selamat sore, selamat sahabat semua. Iya. Iya, lagi dinas ini, jadi lagi pakai dinas. Oh, iya. Kalau lagi dinas berarti ngobrolnya jangan panjang-panjang ya. Nanti. Baik. Kira-kira gimana nih? Bisa ceritakan nggak suka dukanya ada di IGD? Menerima pasien di IGD. Kayaknya kalau terima pasien di IGD, apakah itu kan dari depan langsung terbagi ya, yang mana positif, yang mana pasien biasa ya? Iya, harusnya sih seperti itu memang. Tapi jadi, kenyataannya? Ya itu sih kendalanya memang di situ ya. Iya. Jadi kan memang dari mulainya pandemi ini, ya, kita memang diharuskan untuk lebih ketat lagi ya dalam screening ya. Jadi pasien memang sebelum masuk ke UGD memang kita akan stop dulu di depan. Di sebelum masuk ke UGD itu
kita harus stop, kita screening, kita harus tanya dulu apakah ada keluhan demam gitu, batuk, pilek, sesak atau misalnya apapun yang gejala-gejala COVID itu kan. Nah, hanya memang kendalanya kan memang tidak semua orang mau jujur ya. Iya. Beberapa kali kita kecolongan di sini, pasiennya tidak jujur, bahkan ada yang sudah hasil swabnya positif, mereka bilang belum ada apa-apa gitu. Waktu sudah di kamar baru mereka ketahuan gitu. Bahkan mereka bilang enggak kok nggak demam, enggak kok nggak batuk gitu. Pas sudah di dalam UGD mereka batuk-batuk kayak gitu kan. Ya itu kendalanya di situ sih, karena nggak semua orang ada bawa hasil datang ke UGD kan. Beda dengan sudah di ruangan. Di ruangan mereka sudah terscreening baik, sudah di swab, sudah di ronsen. Iya. Kendalanya memang di situ suka dukanya ya. Makanya kita memang banyak terpapar di UGD ini. Iya, waduh sedih banget ya. Jadi gimana itu? Ada cerita-cerita yang bisa di-share nggak suka dukanya di situ selain tadi penerimaan seperti itu? Ya saya sih termasuk penyintas juga ya. Saya sempat kena juga kemarin bulan-bulan Desember itu. Saya sempat dirawat 2 minggu, isoman seminggu, jadi 3 minggu itu saya baru negatif. Itu ceritanya waktu itu saya dinas sore kalau nggak salah. Tiba-tiba ada pasien datang. Pasien datangnya itu sesak parah gitu, sudah istilahnya sudah ARDS, kalau bahasa medisnya ARDS berat gitu. Hanya kalau yang bahasanya jadi masalah, kita SOS kali ya. itu ya, jadi kondisinya sangat buruk waktu itu. Terus saturasi oksigennya ya itu sudah sekitar 60-70%. Hanya yang jadi kendala saat itu adalah pasien ini adalah pasien rutin di kami gitu, jadi memang rutin HD di kami. Nah, gak enak juga kalau kita suruh rujuk atau misalnya suruh saya rumah sakit lain, sementara keadaannya ICU kita lagi penuh gitu. Jadi pasien tersebut itu sampai 3 hari dirawat di UGD itu, pasien COVID itu. Akhirnya, nah itu gara-gara harus segera dilakukan intubasi, memang secara itu kan masih belum siap gitu. Sementara ini harus mendesak banget, harus dilakukan segera karena napasnya sudah apnu itu tidak bernapas pasiennya. Mau nggak mau itu harus langsung intubasi. Jadi kita dengan peralatan seadanya waktu itu langsung intubasi. Harusnya kan pakai hazmat N95 gitu. Saya tuh di situ masih belum siap, jadi masih pakai masker bedah biasa, pakai gaun biasa gitu. Ternyata setelah di swabnya kan 2 hari, ternyata positif swabnya gitu. Nah itu kan tanggal 20-an saya intubasi pasien tersebut itu kan. Nah sekitar tanggal 25 tiba-tiba saya menggigil gitu kan, sepanjang malam menggigil. Terus saya ke dinas malam di saat itu, saya batuk-batuk terus sepanjang malam itu, batuk. Akhirnya pulang kerja malam, saya tidur di rumah, tidur itu nggak bisa terlentang gitu. Harus miring baru enak bisa tidur, bisa nafas. Kalau terlentang itu nggak bisa. Bangun jam 12 siang saya kebangun kan. Kok panas badan itu. Saya coba cium itu minyak kayu putih, nggak kecium lagi. Waduh. Bahaya nih. Saya telepon UGD, ini jalannya gini. Oh iya Ben, datang aja kata teman-teman di sini kan. Ternyata hasil swabnya positif. Dan akhirnya dirawat sih. Berapa lama waktu itu sakitnya? Sakitnya sih sebenarnya dirawat 2 minggu ya saya ya. Tapi kalau gejala yang dirasakan paling cuma 4 hari 5 hari aja sih. Setelah 5 hari itu gejala semua hilang, biasa aja gitu, tapi masih positif juga sampai 3 minggu. Oke. Waduh. Kan di UGD itu ada ruangan yang terpisah dong, nggak disamakan ya? Ada kan yang khusus untuk orang yang disuspek positif ya? Ada ya. Jadi ruang di situ ya. Di ruang transit itu ya kena ya. Iya. Itu buat yang belum positif di situ. Kalau udah positif baru kita masukkan ke ruang isolasinya yang khususnya. Yang khususnya yang kalau masuk UGD itu sebelah kiri ya. Iya. Oke. Nanti kita kembali lagi ke Nurse Ruben. Ini Nurse Maria lagi gendong baby ya, itu anaknya. Kasihan, bisa ngobrol nggak? Baru lahir, baru 2 bulan. Baru 2 bulan, aduh lucunya. Coba kalau sibuk dibawa ke saya, titip ke saya aja. Jadi pernah nggak waktu itu lagi hamil berarti ya, sempat di IGD? Iya. Jadi saya lagi hamil.
memang sebelumnya saya juga sudah kerja di UGD beberapa tahun ini. Saya hamil anak kedua, kebetulan pandemi. Jadi ya memang agak awal-awal sih memang agak takut. Cuma memang saya sebenarnya sih udah lebih menyiapkan diri sih, seandainya memang kena COVID, ya memang sudah resiko pekerjaan gitu. Mau nggak mau. Tapi sebenarnya sudah lebih siap ya, apapun yang terjadi sebenarnya atas izin Tuhan gitu. Jadi saya pas kena COVID itu, kebetulan saya lagi hamil 8 bulan. Waduh. Oh, itu kena COVID pada saat hamil 8 bulan itu? Iya, kena COVID waktu 8 bulan. Wow. Dan ini anaknya? Dan ini dia anaknya. Wah, gimana perasaan dirawat berapa lama tuh? Waktu itu sebenarnya saya sudah ada gejala seminggu sebelum saya di tes PCR. Saya sudah meriang, nggak enak badan, kayak flu. Cuma karena kemarin saya pergi, karena kan saya pulang pergi kerja itu naik motor, kena hujan, mungkin karena efek kena hujan kali. Masuk angin gitu ya. Ya, jadi nggak pernah kepikiran sama sekali, karena memang di UGD, karena saya kebetulan lagi hamil, saya memang nggak dikasih pegang pasien COVID. Iya, tapi sesekali kalau misalnya ketika tidak ada teman kerja perempuan atau laki-laki gimana ya, saya juga pergi juga sih, tapi jarang. Tapi akhirnya terpapar juga, ya. Waduh, itu pengobatannya bagaimana tuh? Waktu itu saya isolasi mandiri, Bu, karena gejalanya ringan kan. Jadi saya hanya biang flu 4 hari, nggak enak badan. Habis itu sih udah. Jadi akhirnya saya isolasi mandiri. Kebetulan ketika saya kena COVID itu 2 hari berikutnya saya sudah harus cuti melahirkan. Nah, waktu itu juga saya berpikir sih, waktu saya terdiagnosa kena COVID sebenarnya agak shock juga sih. Darah di kepala, sebenarnya rasa di kaki. Waduh. Gimana nih? Lagi hamil, kena COVID, terus punya anak lagi di rumah, ada mertua lagi di rumah. Waduh, gimana nih? Berarti mertua juga positif gitu. Kasih tahu suami, kebetulan suami saya di Jakarta, kasih tahu suami supaya nggak pulang dulu. Ya udah. Sebenarnya yang paling saya sudah prepare sih, seandainya saya kena COVID, nggak apa-apa lah kena COVID sekarang. Karena ketika saya bulan depan melahirkan, berarti saya sudah bebas COVID, jadi saya bisa SC di rumah sakit Advent, bisa di rumah operasi beneran gitu. Waduh. Ternyata seminggu saya isolasi mandiri, saya cek PCR lagi, sudah negatif. Saya sudah tenang-tenang aja. Ya udahlah, nggak kena COVID. Ketika saya masuk bulan depannya mau lahiran, saya dites PCR, TCM lagi, ternyata saya didiagnosa COVID lagi. Loh, kok bisa begitu? Ya, ternyata tes TCM itu tidak gimana ya Bu, seharusnya kalau bagi penyintas itu tes TCM itu tidak dilakukan, tapi tes PCR. Jadi saya sempat stres, aduh gimana dong lahiran, nggak bisa lahiran dong, nggak bisa operasi dong, kalau misalnya PCR TCM-nya positif. Jadi memang agak stresnya meningkat ketika mau lahiran itu. Waktu kena COVID yang pertama nggak begitu stres, karena saya pikir anaknya sudah 8 bulan kok, sudah kuat untuk resiko kecacatan, mungkin sudah tidak begitulah gitu. Tapi ya puji Tuhan, setelah di PCR berikutnya lagi, PCR saya negatif, akhirnya saya bisa operasi dan inilah anak hasil. Aduh, puji Tuhan sehat ya. Sehat, Bu. Aduh, ini benar-benar ini sangat sangat riskan sekali ya. Apalagi kalau harus dioperasi nanti, itu kan tim yang menanganinya juga ya takut terpapar juga, itu dokter-dokter dan sebagainya ya. Iya. Saya juga takut juga seandainya saya tetap masih positif, kalau gitu kan saya lahiran akan dirujuk ke rumah sakit lain gitu kan. Iya. Cemas juga, Bu. Wow, puji Tuhan ya, semua berjalan lancar. Nih benar-benar suka duka. Ini semua terpapar. Ada yang nggak terpapar nggak ya selama di IGD? Coba nurse siapa ini? Nurse Fitri ya? Nurse Fitri. Boleh kita mau dengar dulu. Ini terpapar juga atau enggak? Terpapar, Bu. Aduh, ini semua yang di IGD terpapar. Iya. Aduh. Ini Pak Joko, tolong yang nggak terpapar ada nggak Pak Joko? Boleh cerita nggak, Nurse Fitri?
Oke, selamat sahabat buat kita semua. Ya, selamat sahabat. Kesannya dulu ya Bu ya kali Boleh, ya. boleh. Kesannya merawat pasien COVID itu pas awal-awal ya, awal-awal banget dulu lagi heboh-hebohnya kita di rumah sakit Advent, APD kita itu masih terbatas banget dan awal-awal itu kita masih pakai jas hujan. Jas hujan itu dipakai baru sejam pakai itu baju di dalam tuh udah basah kuyup benar-benar. Dan waktu itu pertama-pertama itu dokter mendiagnosa pasien COVID itu hanya berdasarkan keluhan dengan hasil ronsen saja karena belum ada pemeriksaan rapid kayak zaman sekarang ya. Jadi dulu untuk swab juga harus dikirim ke Dinkes dan hasilnya lama. Dan yang paling berkesan waktu itu ada satu pasien datang dengan riwayat stroke dan dia sesak berat dan kita juga nggak berani intubasi karena memang ICU isolasi kita belum ada waktu itu. Jadi kita hanya tempatkan pasiennya di luar di isolasi UGD yang seadanya karena memang isolasi UGD juga belum lengkap juga perlengkapannya waktu itu. Nah, dan akhirnya meninggallah pasiennya. Dan yang paling bingungnya nggak ada pemakaman yang menerima pasiennya. Sampai akhirnya kami nelpon sampai jam 2 subuh juga belum ketemu pemakamannya. Jadi itu yang paling berkesan awal-awal pasien COVID di UGD ya, itu pasien pertama yang meninggal dan kami nggak dapat tempat untuk jenazah pasien ini mau dikuburkan di mana karena Cikadut waktu itu belum jadi. Itulah kesan yang paling berkesan buat saya secara pribadi. Dan selama tahun 2020 saya secara pribadi aman tanpa terpapar, tapi akhirnya Januari 2021 terpapar juga. Oh, jadi 2 kali? Oh, enggak. 2020 aman. Aman ya, 2020 aman. Nggak ada keluhannya. Tapi di Januari 2021, sama seperti teman yang lain, habis kerja malam, muncullah keluhan sakit kepala berat, mual, tapi nggak ada demam. Saya pikir sih mungkin hanya karena habis kerja malam saja, jadi biasa habis kerja malam memang suka sakit kepala. Berobat ke dokter suruh swab, saya nggak mau karena saya takut kalau saya positif gitu ya. Tapi akhirnya 2 hari kemudian saya udah nggak kuat karena sakit kepala banget dan saya yakin saya kena COVID karena penciuman udah mulai hilang. Rasa udah mulai hilang, ya. Dan akhirnya disuruh TCM, tapi saya milih langsung PCR swab aja. Dan akhirnya di PCR swab, selama menunggu PCR swab saya di rumah bersama dengan keluarga, saya hanya berdoa mudah-mudahan hasilnya negatif. Tapi Tuhan izinkan ternyata hasilnya positif. Itu sakit kepalanya luar biasa dan akhirnya dokter suruh saya dirawat, tapi saya memutuskan untuk isoman saja karena ada anak-anak di rumah yang harus diurus nanti. Tapi dokter bilang, gimana kamu ngurus anak di rumah, ada kamunya kena COVID. Saya bilang nggak apa-apa. Nanti saya berdoa, saya pakai masker, saya usahakan di rumah supaya tetap bisa ngurus anak-anak karena anak-anak juga kan sekolahnya kan dari rumah. Tapi puji Tuhan, 7 hari isoman. Hari ke-8 saya sudah mulai kuat, tapi saya dikasih libur 2 hari lagi. Dan benar hari ke-9 saya bekerja kembali. Dan yang saya mau saksikan yang luar biasanya, walaupun kami bersama-sama di rumah, anak-anak dengan suami nggak ada keluhan apapun. Sampai saya selesai isoman, mereka nggak ada keluhan. Iya, dan sampai hari ini mereka juga sehat-sehat aja. Dan mudah-mudahan sehat ke depannya. Amin, amin. Wow, luar biasa ini. Wah, ini saya kesian banget ini. Garda depan terpapar semua. Waktu terima pasien terus tahu ini kira-kira positif, itu pernah nggak begitu terima langsung hasilnya langsung dia positif, terus ada perasaan apa? Kalau waktu dulu memang kita takut banget ya kalau ketemu pasien yang udah agak batuk-batuk, sesak itu parnonya masih tinggi dan takut banget kenanya. Tapi nggak tahu kesininya udah biasa ya? Iya, apa karena sudah terpapar atau gimana? Kesininya sudah jauh lebih kerjasamanya udah baik. Jadi kadang-kadang kami malah
pernah ketemu pasien, kami pakai APD apa adanya, pasiennya bilang, "Suster, ini pasiennya COVID loh." "Oh iya Pak, saya tahu," saya bilang gitu. Oh. "Suster berani sekali," katanya. "Waduh, harus berani Pak, kalau nggak berani nggak bisa merawat Bapak," saya bilang. Jadinya dia bercanda juga, karena dia melihat kami santai aja, biasa aja, jadi malah mereka yang khawatir. Tapi ya puji Tuhan, kami sehat-sehat aja. Wow, luar biasa. Oh, terima kasih ini Nurse Fitri untuk ceritanya, kesaksiannya. Saya mau lanjut kepada Nurse Marintan. Nah, ini ada anak ya di sebelahnya. Adik. Ya. Iya. Gimana nih ceritanya? Dengar cerita dari teman-teman, ada cerita yang khusus nggak yang bisa diceritakan? Kalau cerita khusus sih, saya juga penyintas. Awalnya sih nggak nyangka juga, karena sebenarnya saya lebih banyak mengurusin administrasi. Jadi ke pasien, kalau nggak kayak Ruben, memang lebih sering ke pasien isolasi. Tapi ya itu, terkadang yang kita triase waktu kita periksa di depan itu, kadang ya seperti yang Ruben sampaikan, kadang kita kecolongan. Kalau terima pasien, teman-teman terima pasien dari depan, masuk ke dalam, tidak masuk ke ruang isolasi. Nah, ketika pemeriksaan berlangsung, memakan waktu yang tidak sebentar, kadang tunggu 4 jam. Jadi kita bergaul bersama di dalam satu ruangan. Memang sudah KN95. Kayak saya, teman-teman bilang, udah pakai maskernya banyak, tetap juga kena ya, gitu. Maskernya sampai 3, masker bedah, di dalamnya pakai KN, gitu. Jadi memang nggak sangka juga sih kok bisa. Mungkin udah nggak tahu ya, karena memang kita berjam-jam bersama pasien gitu di situ ya, menghirup udara, walaupun pintu UGD sudah terbuka depan belakang, tapi memang beberapa sebelum saya sakit itu memang kita ada tindakan yang sebelumnya sudah lama tidak kita lakukan, kayak seperti uap nebulizer itu memang sudah lama tidak dilakukan. Tapi karena menurut dokter sudah aman, boleh lakukan gitu. Oke, kita lakukan. Ternyata ketika dia masuk ke ruangan dan di PCR hasilnya positif. Jadi kita udah bersama-sama di situ berjam-jam. Itu ada sekitar 3 pasien seperti itu, semuanya positif dan semuanya meninggal ketika sampai di ruangan. Jadi kayak seperti kok bisa sih gitu. Masih kayak, "Dok, kan kita udah nanya gitu." "Nggak aman kok, aman," gitu. Tapi udahlah gitu. Jadi ketika waktu ketahuan sakit, sakitnya biasa. Saya masih kerja sendiri, saya masih melakukan pekerjaan biasa, tapi berasa kok sakit kepala ya gitu. Tapi mungkin sakit kepala biasa, makan obat. Tapi kok badannya sakit ya, nggak dipegang juga badannya sakit. Saya belum pernah sesakit itu. Itu yang paling aneh saya rasa gitu. Ya udah, coba istirahat, makan obat, istirahat. Setelah 2 jam kok rasa tambah nggak nyaman. Ya udah diinfus deh gitu. Padahal saya orangnya yang menurut saya sendiri saya bisa tahan sakit gitu. Tapi hari itu saya nggak tahan sakit, ya udah pulang di rumah kita udah pakai masker nih. Aduh, udah macam-macam pikirannya. Nih pasti ada yang aneh gitu. Anak-anak mau deket jangan deket-deket deh. Ibu lagi nggak enak gitu loh. Tapi besoknya kok tambah nggak enak ya gitu. Kok makan makin nggak ada rasa. Padahal makanan ini saya sempat bikinnya manis banget. Orang di rumah protes, kok manis? Nah ini nggak ada rasa. Terus teman-teman sama nanya, gimana? Udah sehat? Aneh ya, kok hari ini aku mulai demam. Aku bilang, yakin deh, swab aja. Tapi kayak, masa sih aku udah berapa kali swab negatif? Masa swab sekarang positif? Masih nggak terima. Tapi sepanjang malam tambah panas, tambah aneh. Ya udah, akhirnya ya udah. Kalau Tuhan mau aku harus swab hari Selasanya, oke saya swab. Apapun hasilnya itu berarti itulah hasilnya. Gitu. Dibawa ke UGD lagi. Sakit kepalanya dahsyat, sampai diketawain, masa yang nggak pernah sakit kepalanya kayak gitu sampai nangis gitu. Aduh, nggak bener nih. Sampai minta obat sakitnya jangan lewat infusan. Jadi ada sekitar 2 obat sakit dimasukin, itu hanya berasa sejam. Setelahnya masih sakit. Terus waktu disuap juga nggak berasa kayak disuap, masih bingung-bingung gitu. 4 jam kemudian hasilnya positif, teman-teman masih bingung, gimana ya Bu mau jelasinnya hasilnya kenapa positif? Oh, kok aja nggak sedih gitu?
karena beberapa teman-teman sebelumnya waktu positif nangis gitu kan. Ibu, ya udahlah, udah tidur lagi. Tapi ibu harus pindah ke ruang isolasi loh. Oh, ya udah, masuk ke situ dengan masih bingung ya. Sebenarnya positif beneran nggak ya? Nah, kebetulan suami saya kerja di lab. Terus dia bilang, iya kamu positif. Saya ulang swab lagi, meyakinkan kamu positif. Jadi diulang. Jadi hari itu saya 2 kali di swab. Terus dia bilang, udah jangan nangis. Nggak apa-apa, anak-anak nggak apa-apa di rumah. Nanti aku jagain. Kamu sehat-sehat aja. Tapi kayak, masa sih aku positif? Biasa-biasa kok gitu. Udah, masih tetap nggak terima. In kamar, masuk ke ruangan, ternyata sebelah saya sudah, ibu sebelah saya terima 2 minggu sebelumnya COVID. Jadi waktu dia nanya, ibu pasien baru, iya. Kerja di sini nggak? Iya. Oh, terus aku masih nanya, ibu tanggal berapa masuknya? Pas dia kasih tahu tanggalnya, ya ampun, pasien itu yang saya terima. Ya ampun. Kami sekamar dan bertemu. Terus kita ada sempat ngobrol, tapi ada satu kata-kata yang membuat saya menjadi orang, oke, saya menerima sakit ini gitu. Dia bilang ini, kan ibu suster, dia bilang ini, suster, semua orang akan menerima absennya. Mungkin 2 minggu yang lalu saya terima absen saya untuk sakit COVID. 2 minggu ini saya ketemu suster mendapat absen. Jadi jangan menyalahkan diri ketika kena COVID. Mungkin Tuhan sudah menggariskan itu. Ibu itu muslim. Tapi saya merasa kayak, ya Tuhan, saya dikasih ingat kalau semua orang akan mendapatkan giliran apapun itu. Terus saya bilang, terima kasih ya Bu, aku bilang. Jadi jangan nangis, jangan menyalahkan diri, jangan marah sama orang lain, jangan bilang kalau sakit ini dari orang lain, jangan. Tapi ini mungkin waktunya absennya Tuhan memberikan satu kesempatan. Oh iya, oke, saya pikir terima kasih. Terus tidur, bisa berusaha tidur walaupun susah. Hari Rabu pagi dapat telepon dari rumah. Kebetulan anak kedua saya kan riwayat kejang. Jadi kalau demam sedikit, orang rumah tuh udah worry. Jadi adik sudah mulai demam. Aduh, sudah mulai demam. Tadinya nggak sadar keluhan jadi demam. Abangnya juga demam. Aduh, bawa. Oke, minta swab saja. Diswab. Tengah hari dapat hasil. Kami bertiga positif. Kayak, ya Tuhan, apalagi nih gitu. Kok Tuhan kasih waktunya seperti ini? Sudah. Ya udahlah, rawat saja. Ketika dirawat, yang saya senang adalah anak-anak lebih sehat daripada kami yang besar, yang dewasa. Yang terus 3 hari kemudian ternyata kami tinggal sama ibu. Ternyata 3 hari kemudian ibu saya juga positif. Jadi kami serumah positif. Dan semua orang tuh kayak, kok bisa? Pasti kalian dibikin COVID deh. Itu kata-kata di luar rumah sakit adalah, pasti senang sekali membuat pasien menjadi COVID. Enggak mungkin, karena anak saya kan memang kerja di rumah sakit, kata ibu saya. Enggak, mau dibikinkan COVID supaya dapat uang dari rumah sakit. Jadi pada saat itu saya ngerasa, ya ampun, ketika sakit pun ada juga lingkungan kita yang akan mengatakan seperti itu. Tapi puji Tuhan saya dikasih kesempatan itu karena ternyata kami 2 minggu dirawat, 2 minggu kami cuti di rumah sakit bersama anak-anak, bersama orang tua. Di situ kita bisa membangun lagi waktu-waktu yang sulit kita temukan. Kadang-kadang kalau saya pulang kerja, anak-anak udah tidur. Di situ memang sepanjang hari, selama 2 minggu kita bersama-sama. Dan kita pulang memang masih positif, tapi dengan kondisi klinis yang baik, dan boleh dirawat dan pulang di rumah dengan isolasi mandiri 7 hari. Tapi yang saya berterima kasih, mungkin betul kata ibu itu, yang memang bukan agama saya, itu Tuhan memberikan saya kesempatan untuk bersama-sama dengan anak-anak saya 2 minggu sambil melihat pasien COVID bolak-balik ke UGD. Anak-anak saya tuh seneng kalau ambulan lewat tuh COVID. Iya, ada yang sakit, ambulan. Ya ampun, ternyata yang sakit ini banyak. Yang sakit ini ternyata nggak sedikit. Tapi kenapa kita masih tetap mengabaikan protokol kesehatan? Dan itu memang banyak. Satu hari kalau ambulan itu bisa datang 5. Dan waktu saya tanya teman-teman, iya nih kita lagi sibuk, kalian lagi masih pada sakit. Karena beberapa saat waktu kami sakit itu rata-rata in-charge, penanggung jawab shift itu sakitnya kami ada sekitar 4. Jadi pada suatu saat kami hilang 4 orang. Jadi kami sibuk sekali gitu. Saya rasakan memang ternyata ada saatnya ketika kita sakit, teman kita menggantikan. Pada saat teman kita sakit, kita yang menggantikan. Itulah itu yang saya rasakan di IGD, kebersamaan ketika sakit, teman semua kita support kita.
gantian gitu loh. Dan banyak berkat yang saya dapatkan, orang-orang yang nggak saya kenal tiba-tiba memberikan apa, tiba-tiba ada kiriman tanpa nama, sampai saya takut ini salah kirim nggak ya, siapa-siapa orang yang kirim, ini dapat dari sana, tapi akhirnya saya pikir ya mungkin saya dapat kata-kata lagi dari teman-teman saya nggak muslim, mungkin kamu pernah berbuat baik tapi kamu tidak kenal, biarlah kebaikan itu mereka ingat kebaikan kamu, mereka balikin lagi. Jadi sekarang saya lebih oke, apa yang kita buat di dunia ini akan dibalaskan, mungkin tidak dengan hal seperti apa, tapi Tuhan ketuk hati orang-orang yang mungkin nggak. Jadi saya berterima kasih, nggak perlu dimarahin, nggak perlu menyesal. Dan sekarang kalau ada pasien-pasien COVID dan tidak mau jujur, saya selalu bilang jujurlah, karena ini untuk pengobatan Anda, pengobatan untuk keluarga Anda, dan melindungi orang-orang lain. Jangan malu. Karena sempat saya beberapa hari kemarin, suster saya COVID, gimana kalau saya COVID, saya bilang ibu jangan takut, COVID bukan penyakit menular seperti HIV, jangan takut. Sekarang orang sudah ini lapor sama Satgas. Jadi ibu itu takut. Di situ ada pengalaman kayak, ibu jangan takut, lapor puskesmas, ibu pasti nggak ini. Dan ibu itu takut banget. Ibu itu penyakit menular, saya malu, saya kena COVID, saya takut dikucilkan. Ternyata masih ada kejadian seperti itu sampai sekarang, padahal udah setahun. Jadi kita sering mengedukasi itu baik. Jadi hal-hal seperti ini, acara seperti ini baik, karena ternyata masih banyak orang yang menganggap COVID itu penyakit seperti HIV. Itu sih cerita yang bisa saya bagikan. Banyak berkat, banyak hal indah yang saya temui, dan mungkin saya nggak bisa bagikan karena saya tidak sering ke pasien, teman-teman. Tapi saya coba kalau ketemu satu kali, ada beberapa kali ketemu, ya saya bagikan, atau ada yang nggak mau jujur. Kayak kemarin saya ada temui ibu-ibu COVID, tapi dia sepanik-paniknya, dan dia bilang, saya tuh kesal, saya sedih, saya marah, saya dapat COVID. Jadi saya bilang, nggak usah marah. Ada satu waktu kita memang dapat ini untuk kebaikan yang lain. Jadi kebaikan yang saya temui itu yaitu saya bisa ketemu dengan keluarga saya, berkumpul dengan anak-anak yang mungkin nggak akan bisa begitu ya 24 jam, Bu. Tanpa terkait jadwal, tanpa terkait jam bekerja, kita bisa sama-sama. Jadi mereka selalu ingat, kalau kita di kamar itu, Bu, kita kemarin tidur-tidur ya. Jadi anak-anak kalau ke rumah sakit ingat kamar yang itu tempat kita main, bukan tempat kita sakit. Jadi tempat main ya. Tempat bermain untuk anak-anak. Oke. Wow, luar biasa ini. Nggak langsung ke pasien aja kena ya. Saya mau di antara nurse ini ada yang bisa cerita ketika menerima pasien yang baru masuk, itu bagaimana pemikirannya? Ada yang mau berbagi nggak? Ketika pertama kali pasien itu masuk, yang datangnya dari pakai ambulans, itu langsung bagaimana pikiran? Karena kan nggak semua orang COVID ya. Ada nggak yang terima langsung? Ini kayaknya Nurse Fitri udah senyum-senyum mau bicara. Jadi kalau untuk sekarang, Bu, kita itu istilahnya penuh dengan curiga. Penuh dengan curiga. Ya. Jadi semua pasien kita di depan tuh ada yang namanya triase. Jadi petugas triase itu yang memilah kalau memang pasiennya ada yang mengarah ke COVID, itu langsung kita taruh di ruangan transit atau di isolasi luar. Dan itu kita jelaskan ke pasien karena ini mengarah ke sana, jadi kita tempatkan di sini dulu untuk menghindari yang tadi tertular. Tapi seperti yang Ruben sampaikan, kadang-kadang pasiennya justru nggak ada keluhan ke sana. Jadi kita bawa masuk di dalam, saat kita periksa TCM atau antigen ternyata positif. Mungkin, tapi lama-lama kami biasa juga, akhirnya Bu, terbiasa juga. Saat dia positif, oh positif, udah gitu aja. Itu jadi, setelah sekarang ya, tapi waktu awal-awal pasti waktu dengar positif ada gugup juga ya. Benar, karena dulu kita malah berusaha, aduh jangan kesinilah pasiennya, karena memang takut, benar-benar takut. Apalagi waktu itu kita APD-nya masih seadanya. Pernah ada bapak-bapak bule datang, dia baru pulang dari Australia, dia sesak berat, ternyata dia memang asma, tapi kan kita lagi parno nih, karena lagi kondisi kayak begini, itu takutnya luar biasa. Sampai di rumah kita udah mandi, udah ini, kita rasa agak meriang-riang, aduh jangan-jangan saya kena nih gitu. Tapi kesini sih sekarang APD kami juga udah cukup bagus ya sekarang, jadi udah hilang sih rasa-rasa yang seperti itu. Udah hilang ya, udah biasa. Pernah saya dengar ada di perawat-perawat di IGD yang nangis-nangis minta dipindahin ke tempat lain karena teman-temannya pada terpapar.
gitu. Karena ketakutan. Apakah itu masih ada atau sudah nggak ada? Udah mulai enjoy di IGD? Untuk sekarang sih nggak ada yang minta pindah dari UGD karena udah menikmati. Udah menikmati ya. Ada nggak di antara nurse-nya yang tidak terpapar sama sekali sampai sekarang yang di IGD? Ada. Oh, ada juga ya? Ada juga ya. Kami ada sekitar 23 orang, yang terpapar itu ada 11. Oh, berarti setengahnya enggak ya? Setengahnya enggak. Setengahnya enggak. Oke. Kalau begitu saya mau mohon Dr. Rudy Satigi untuk bergabung, mau tanya nih, kenapa ada yang terpapar dan ada yang tidak terpapar? Ini perbandingannya 50-50. Selamat sore, Dok. Salam sehat. Belum di unmute. Ya, selamat sahabat. Selamat sore untuk semuanya. Terima kasih. Jadi setelah saya coba menyimak, coba membaca gitu, dan saya temukan kira-kira ada sekitar 10 penyebab mungkin ya yang bisa menyebabkan seseorang itu bisa terpapar kembali. Yang pertama, kriteria dinyatakan sembuh. Biasa kalau kriteria dinyatakan sembuh itu adalah sembuh, tidak ada gejala, kemudian sembuh secara X-ray, sembuh secara laboratorium, itu laboratorium yang biasa ya, periksa CBC, CRP, dan kemudian sembuh secara pemeriksaan virusnya, PCR. Memang kalau kriteria sekarang kan lebih itu ya, untuk memperpendek masa rawat, biasa kriteria sembuhnya kadang-kadang hanya berdasarkan gejala klinik saja, kita tidak perlu lagi periksa ulang ya. Jadi bisa saja terjadi dalam keadaan seperti ini. Jadi pasien memang belum betul-betul sembuh. Secara klinis sudah sembuh, tetapi secara PCR belum sembuh. Ada beberapa penelitian mendapatkan bahwa PCR yang negatif pada saat pulang itu belum menjamin bahwa dia memang sembuh. Jadi mereka ikuti dengan pemeriksaan kultur. Kita di Indonesia belum membuat ya kultur. Jadi harus dikultur dari pharynx, dari tenggorokan, kemudian dikultur dari feses. Jadi mereka kultur dari situ ya. Kalau negatif, pasien dikatakan memang sembuh. Itu kriteria sembuh yang mungkin lebih lengkap ya. Kemudian yang kedua, mungkin kadar antibodi yang terbentuk pada saat dia sembuh itu kurang, atau bahkan yang berikut tidak ada mungkin ya, jadi kurang. Bahkan pada kasus-kasus tertentu mungkin setelah divaksin juga ya tetap aja tidak terbentuk antibodi. Jadi kegunaan terbentuknya satu antibodi dalam tubuh kita, yaitu yang pertama melalui paparan terhadap kuman, itu natural ya. Jadi kita kena sakit baru terbentuk antibodi. Kedua dengan vaksinasi. Dan kedua-duanya itu mungkin tidak membuat kita terbentuk antibodi ya, oleh karena mungkin ada sesuatu di dalam tubuh kita ya yang tidak bisa merespons dengan baik untuk pembentukan antibodi terhadap penyakit ini ya, penyakit virus. Kemudian yang berikut jenis pemeriksaan tadi sudah ya. Jadi seperti yang dikatakan tadi, kalau pemeriksaan itu yang bisa digunakan sekarang sebagai diagnostik tes untuk COVID itu ada rapid test antigen, kemudian ada TCM,
tes cepat molekuler, dan kemudian RT-PCR. Dari ketiga ini yang paling tinggi sensitivitasnya itu adalah RT-PCR. Jadi kalau post COVID kemudian cuma periksa antigen atau cuma periksa TCM belum tentu juga sesuai ya dengan keadaan umumnya. Kemudian viral load. Jadi pada saat orang itu terpapar kembali, jadi mungkin viral load dari orang yang menjangkitkan itu sangat tinggi gitu. Jadi bisa diemergensikan datang pasien-pasien ya, memang ada mungkin yang viral load-nya rendah, kita tidak tahu juga ya karena tidak. Tetapi salah satu asumsi yang disebutkan yaitu viral load dari penderita yang menjangkitkan ke kita itu tinggi, sangat tinggi. Jadi karena viral load-nya tinggi, jadi paparan ke kita juga begitu tinggi sehingga kita mudah terjangkit. Yang berikut adalah mutasi. Mutasi. Jadi kita terjangkit kembali oleh karena adanya mutasi daripada virus. Jadi mutasi virus sekarang banyak sekali mutasi virus. Dan di India diperkirakan itu mutasi virus yang berasal dari Inggris ya, yang menjangkit itu B117. Jadi mungkin itu salah satu yang menyebabkan, tapi memang belum dibuktikan, belum ada penelitian apakah memang karena mutasi yang baru. Dan kemudian lalai. Jadi bisa saja pada satu saat kita yang bekerja di frontline itu lalai dalam melakukan protokol kesehatan gitu ya. Jadi kita lalai, tiba-tiba gatal mungkin mata atau kita gatal hidung, kita korek mata kita, hidung kita tanpa kita cuci tangan dulu. Kemudian kita kerja di ruang isolasi yang kurang memadai, mungkin ventilasi yang kurang ya, persyaratan yang kurang, sehingga membuat kita mudah terpapar. Jadi mungkin virus di dalam ruangan itu kalau ada pasien COVID di ruang isolasi yang tinggi, apalagi kalau dia viral load-nya tinggi, maka kita yang bekerja kalau kita tidak hati-hati maka kita bisa terpapar. Dan kemudian melakukan tindakan medis, mungkin kita sering-sering taruhlah kita sudah menggunakan APD, tetapi mungkin kita melakukan tindakan medis yang menyebabkan aerosolisasi, maka apalagi kalau berulang-ulang ya di UGD, ada nebulizer ulang, dan pada saat itulah mungkin kita bisa terpapar dengan penyakit itu. Jadi itulah kira-kira faktor yang bisa menyebabkan ya seseorang bisa terjadi, karena yang kerja di UGD masih muda-muda semua, sebenarnya masih kuat-kuat, rata-rata mungkin tidak ada penyakit komorbid ya penyerta. Jadi atau kecuali siapa, Marintan enggak. Jadi tidak ada penyakit komorbid semua ya. Jadi sebenarnya kuat-kuat semua. Tetapi makanya lekas sembuh ya. Ya, jadi mungkin hal-hal seperti itulah yang terjadi. Bisa saja mungkin mereka mengalami satu keadaan yang disebut long COVID. Ya, kita belum bisa membuktikan. Jadi memerlukan pemeriksaan analisa tetapi faktor-faktor itulah yang bisa menyebabkan seseorang disebut terpapar kembali dengan COVID. Ya, mungkin itu. Ya. Ini Dok, kan dari semua ini yang memberikan cerita, kesaksian ini semuanya terpapar, tapi ada satu nurse, nah ini sudah bergabung, Reynald Barans, ini katanya tidak terpapar. Nah, boleh cerita, dan sekarang baru pulang ya dari Kupang. Reynald, selamat sahabat, boleh di-unmute dulu. Oke, selamat sahabat, selamat sore. Wah. Selamat sore. Ya, saya memang baru pulang dari Kupang karena ada bencana, jadi dari rumah sakit saya yang dikirim. Nah, kalau untuk
terpapar atau enggaknya ya sebenarnya pun sendiri saya sendiri juga was-was. Karena teman-teman saya pun sendiri semuanya kena. Tapi ya puji Tuhan, memang sampai sekarang ya Tuhan masih memberikan kekuatan bagi saya. Hanya memang selama ini saya adalah pertama saya olahraga, saya rutin, makan sudah memang saya jaga, dan sendiri pun jujur saya sendiri ada komorbid gitu, ada hipertensi, tapi memang sudah terkontrol selama ini. Saya juga kontrol ke Dokter Rudi, saya jaga makan, saya rutin olahraga, istirahat yang cukup. Ya puji Tuhan sampai sekarang kondisi juga fisik terjaga untuk itu. Ya bukan berarti saya juga ini, ya namanya juga sudah umur, karena memang dari teman-teman saya ini, saya lah paling senior di UGD. Saya yang paling senior. Ini teman-teman saya ini. Tapi saya bersyukur karena selama ini juga saya ikutin apa yang dibuat oleh rumah sakit, yaitu pola hidup sehat. Ya saya rutin, dan memang sudah hampir 2 tahun ini saya memang sudah vegetarian, walaupun tidak full ya. Tapi saya jaga, saya makan ini, dan puji Tuhan memang badan itu enak, lebih ringan, lebih ini, dan fisik juga kalau capek atau apapun juga bisa terjaga begitu. Nah itulah yang mungkin membuat fisik saya pun juga lebih ini ya. Itu semua juga karena apa? Campur tangan Tuhan, bukan saya pribadi. Kalau saya pribadi mungkin saya sudah selesai. Tapi karena saya sendiri pun juga walaupun begini, sama seperti teman-teman masih banyak jaga malam juga ada ini semua. Jadi tetap rutinitas itu ada. Tapi memang dalam keadaan pandemi setahun ini, kalaupun ini saya nggak pergi kemana-mana, kalaupun kerja pulang istirahat. Pulang istirahat. Nggak mau kemana-mana karena memang untuk kondisi sudah umur 50 tahun ke atas, kita memang sudah harus jaga. Kalau enggak ya bisa turun juga daya tahan tubuh. Betul. Jadi saya masih ada teman saya satu lagi, Yohanes Katuuk. Ya saya berdua lah. Ini kami yang senior berdua. Ya, puji Tuhan. Ya kami juga kalau ini teman saya Yohanes ini pun juga selesai kerja olahraga, istirahat cukup, makan. Ya itulah kami jalankan. Tuhan sampai sekarang kondisi bagus. Gitu. Puji Tuhan ya. Dan saya juga perhatikan di IGD Rumah Sakit Advent Bandung kalau memeriksa pasien, apalagi ini Renal saya pernah ketemu, selalu mendoakan dulu pasien ya. Wah ini luar biasa. Jadi memang di Rumah Sakit Advent Bandung semua tenaga medis itu bekerja bukan hanya dengan ilmu akademis, tapi juga dengan pelayanan ya, dengan hati, ketulusan hati, didoakan, jadi lengkap sudah ya. Puji Tuhan, terima kasih. Nah saatnya karena banyak banget ini mau ditanya-tanya ya, khususnya juga mungkin ada di antara kita yang ada di Zoom meeting ini mau konsultasi kepada Dr. Rudi, tapi waktunya sudah berjalan, matahari sudah terbenam, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Richard Barnes. Dan kepada semua yang ada di Zoom meeting ini, jika ada yang mau didoakan, nama-nama boleh dituliskan di chat room, nanti Pendeta Richard Barnes akan bawakan dalam doa. Ya, jadi kita akan siapkan hati kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Richard Barnes. Selamat sore Pendeta Richard Barnes. Selamat sahabat Bu Peggy. Ya, silakan Pendeta. Oke, selamat sahabat bagi kita semua yang mengikuti acara pada sore hari ini dari Rumah Sakit Advent Bandung. Di depan saya yang saya lihat adalah adik saya yang barusan memberikan saksian, dan juga sahabat saya yang lama, Bapak Bradley Sampau. Jadi itu saja yang saya lihat sama Saudara Peggy. Ya, dan juga Dr. Rudi ya, yang juga telah memberikan keterangan tadi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa dulu sebelum kita renungan pada sore ini untuk tutup Sabat. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak atas berkat dan perlindungan Tuhan.
Terima kasih karena program dari Rumah Sakit Advent Bandung, bagaimana kami harus mengerti tentang begitu wabah COVID yang harus dialami oleh para perawat yang melayani dan terkena kepada mereka. Tapi puji syukur kepada Tuhan, Tuhan Yesus menyembuhkannya dan Tuhan Yesus melindunginya. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini saya akan membacakan, hambamu akan membacakan bagian-bagian dari firman Tuhan, dan biarlah itu memberikan kekuatan iman percaya kami untuk menghadapi 6 hari ke depan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bila mana saudara membawa Alkitab atau membuka tab saudara atau HP saudara, mari kita sama-sama buka dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14 ayat 1. Di dalam Yohanes 14 ayat 1, inilah perkataan daripada Yesus di hadapan murid-muridnya di ruang atas, di ruang perjamuan kudus. Yesus mengatakan demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sekali lagi saya bacakan ulang ayat ini yang terdapat dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, dan juga percayalah juga kepadaku. Frase yang saya ingin tekankan pada sore hari ini adalah janganlah gelisah hatimu. Let not your heart be troubled. Mengapa Yesus harus mengatakan demikian di hadapan para murid-muridnya? Let not your heart be troubled. Janganlah gelisah hatimu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bila mana saudara membaca dalam Yohanes pasal 13, ada beberapa hal sehingga murid-muridnya timbul rasa gelisah satu sama lain di hadapan Yesus Sang Guru Agung itu. Yang pertama adalah di dalam Yohanes pasal 13 ayat 21. Bila mana saudara membaca Yohanes pasal 13 ayat 21, ada salah satu muridnya yang Yesus katakan sendiri, di antara kalian ada nanti yang, saudara lihat apa? Di antara kalian yang ada yang menyerahkan aku. Artinya dia akan berkhianat. Dan kita tahu itu adalah Yudas. Dan itulah yang membuat suasana menjadi gelisah di antara para murid-muridnya. Yang kedua, bila mana saudara membaca di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-38, jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Yudas ya berkhianat. Dan murid yang kedua adalah Petrus. Sebagai seorang yang sangat dihormati di antara para muridnya, menyangkal Yesus. Yesus katakan, kamu akan menyangkal aku. Dan yang ketiga adalah para murid-muridnya tahu Yesus akan pergi, Yesus akan meninggalkan mereka, Yesus akan tidak bersama lagi dengan mereka. Dan oleh sebab itu, ketiga hal inilah yang membuat suasana menjadi gelisah. Makanya di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu. Yesus ingin menekankan kepada murid-muridnya, jangan gelisah. Jangan gelisah, aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku akan tetap bersama dengan kamu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketiga hal ini membuat muridnya gelisah. Sekarang bagaimana dengan kita? Kegelisahan itu bisa muncul dengan apa saja. Akibat pandemik, banyak anak-anak Tuhan gelisah hatinya. Terkena nggak saya ini COVID? Terkena nggak saya ini virus? Terkena nggak? Berdampak nggak kepada saya? Berdampak nggak kepada keluarga? Berdampak nggak kepada suami? Berdampak nggak kepada anak? Atau kepada keluarga? Saudara-saudara sekalian, inilah yang menimbulkan kegelisahan. Baik di dalam keluarga, baik dalam jemaat, baik juga dengan para tetangga, satu sama lain harus saling curiga. Supaya kenapa? Supaya hidupnya aman, nyaman, tentram. Dan oleh sebab itu, Yesus katakan, janganlah gelisah hatimu. Obat supaya kita tidak gelisah. Yesus dengan jelas mengatakan frase berikutnya. Percayalah Pak Bradley kepada Allah.
Jadi kunci rahasianya untuk supaya tidak gelisah, percaya kepada Allah. Ya. Percayalah kepada Allah. Itu rahasianya yang pertama. Yang kedua, Yesus katakan dengan sendiri dengan tegas, percaya juga kepadaku. Karena aku dan Bapa adalah satu. Apa? Satu. Saudara lihat di dalam Yohanes pasal 17. Ini doa Tuhan Yesus yang paling panjang. Ya, Yohanes pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-26, tapi enggak semua ayat. Kita baca Yohanes pasal 17 ayat 21 dan 22 saja. Ini perkataan Yesus, doa Tuhan Yesus, salah satu isi doa Tuhan Yesus, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau Bapa, ya Bapa, di dalam aku di dalam Engkau, agar mereka di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. We are one. Nah, Yesus dengan jelas bahwa Yesus dengan Bapa adalah satu, dan Yesus juga menginginkan dia dengan murid-muridnya adalah satu. Yesus juga menginginkan dia dengan kita sekarang ini umat-umatnya menjadi apa? Satu. Dan oleh sebab itu Yesus katakan, jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah yang sedang menonton sekarang acara pada sore hari ini. Kenapa? Karena Bapa akan menyertai kita setiap hari. Amin. Bapa akan menjaga kita. Bapa akan melindungi kita. Bapa akan memberikan yang terbaik kepada kita. Walaupun COVID sedang melanda di Indonesia, dan yang paling menakutkan adalah datangnya dari India. Sekarang ini, ya kita harus hati-hati. Tapi jangan lupa, ada Allah di sorga yang dapat mengatasi COVID. Amin. Ada Tuhan kita yang di sorga lebih hebat. Tetapi jangan juga kita jadi takabur. Nggak usah pakai masker lah. Nggak usah cuci tangan lah. Nggak usah jaga jarak lah. Nah, itu sih sama juga cari mati namanya. Jadi sekali ngumpullah ya, karena ikatan keluarga kumpullah. Nah, apa akibatnya? Terkenalah COVID. Jadi sekali lagi kita harus juga mengikuti protap dari pemerintah. Kalau pemerintah katakan 5M, nah kita harus ikuti supaya kita tidak terkena dengan apa? COVID. Kasihan para perawat kita sudah kerja setengah mati, terkena lagi, ya. Ada lagi yang dituduh yang nggak enak lagi tadi, ya Ibu Peggy ya. Ya, oh sengaja kamu ya supaya dapat ini ya. Kan repot kan akhirnya. Jadi sekali lagi, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, umat-umat Tuhan yang Tuhan kasih di dalam Yesus. Yesus mengajak kepada kita, let not your heart be troubled. Jangan gelisah hatimu. Nggak usah gelisah. Ya COVID memang harus dihadapi. Sekali lagi, COVID tidak akan pernah berakhir, Pak Bradley. COVID tetap ada sampai Yesus datang kedua kali. Yang bisa menghalau ini adalah Yesus datang. Selesai. Oke, ini tidak ada pernah akan berakhir dan akan bertambah hebat. Tetapi jangan lupa, kita bersyukur memiliki satu kekuatan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Yesus dapat mengatasi segala macam COVID. Yesus dapat mengatasi segala masalah apa yang kita hadapi. Sekarang, Yesus mengajak kepada kita semua, let not your heart be troubled. Datanglah kepadaku. Hai yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih. Pendeta boleh langsung doa tutup dan mendoakan yang nama-nama yang ada di chat room. Oke. Ya. Sekiranya terlalu banyak, apakah perlu bantuan yang berdoa? Bisa dengan singkat saja disebut nama-namanya. Saya singkat saja ya. Ya, singkat saja nama-nama disebut. Yang ada dari The Circle saya sebut aja nanti dari The Circle. Ya. Oke. Oke, mari kita berdoa. Mari saudara sekalian, kita tahu bahwa kuasa penyembuhan ada di dalam Yesus. Mari kita berdoa kepada Yesus kita. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Engkau begitu baik buat kami. Terima kasih karena pada sore ini, di penghujung dari hari Sabat Tuhan, kami boleh mengikuti satu acara yang memberikan kekuatan kepada kami, bahwa kami hidup di tengah
wabah virus yang kami tidak bisa hindari. Tetapi kami punya keyakinan, bila mana kita sebagai anak-anak Tuhan, tetap percaya ada Tuhan di sorga yang dapat melindungi kita, yang melindungi umat-umatnya, maka Tuhan akan menjauhkan kita sebagai umat-umatnya dari wabah COVID. Yang kedua, mengikuti protap dari pemerintah. Dengan demikian, Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan melindungi kita. Bagi yang sudah terkena COVID, biarlah Tuhan menyembuhkan anak-anak Tuhan. Bila mana kami meminta di dalam nama Yesus orang Nazaret, biarlah setiap perawat, setiap dokter, setiap yang melayani di rumah sakit Advent, hamba-Mu meminta di dalam nama Yesus, biarlah mereka sembuh oleh karena Yesuslah ajaib yang dapat menyembuhkannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekarang hamba-Mu akan berdoa untuk nama-nama yang sudah masuk di chatting. Yang pertama adalah untuk Ibu Yuslida Sahe. Yang kedua adalah Saudara Yopi Saletua. Yang ketiga Saudara Junaidi. Yang keempat Saudari Dewi. Yang kelima Esmawati Kareba. Dan juga nama-nama yang dibawakan dalam doa dari kelompok The Circle. Ya Bapak kami dalam kerajaan sorga, banyak anak-anak Tuhan sekarang sedang mengalami sakit. Bukan saja dampak dari wabah COVID, tetapi juga mendapatkan sakit yang lain. Oleh sebab itu kami hanya tahu Yesuslah sebagai sumber kesembuhan, tabib yang agung, dokter yang luar biasa. Kami semua bawakan di dalam nama Yesus. Begitu juga ada sahabat kami, Bapak Paul Sujiman, yang juga menderita sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit Advent. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak. Tuhan begitu baik bagi lembaga ini. Tuhan berkati dari para pemimpinnya. Apakah dari yayasan, apakah dari Direktur Rumah Sakit Advent, Dr. Alvin Rantung, dan seluruh staf, dan juga seluruh perawat, dan seluruh dokter, dan juga seluruh pegawai. Tuhan berkati. Dengan demikian, rumah sakit ini adalah rumah sakit yang melayani akan umat-umat Tuhan, para pasien dengan kasih sayang yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Terima kasih banyak, berkati Saudara Peggy yang selalu setia untuk membimbing akan program ini dan juga Oral Channel atau juga yang lainnya. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Richard Barans untuk doa berkat bagi kita semua. Dan pada saat ini saatnya dari Rumah Sakit Advent Bandung, kalau ada Dr. Alvin sebagai direktur, boleh memberikan kata-kata bahagia. Kalau Dr. Alvin tidak ada, mohon kesediaan Ibu Melati Samosir. Iya. Silakan Ibu, boleh di-unmute. Baik. Apakah suara saya terdengar? Sangat jelas. Baik. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera, salam sehat, selamat minggu bekerja, dan tetap semangat. Saya mewakili pimpinan kami dari Rumah Sakit Advent Bandung, Dr. Alvin yang pada saat ini sedang melayani di Kupang. Mungkin besok baru dalam perjalanan pulang. Sekali lagi, terima kasih untuk acara sore malam ini dalam versi pengalaman pelayanan para perawat sejawat yang penuh dengan pergumulan tentunya ya, penuh dengan pergumulan di era pandemi yang sangat memberkati tadi semua kesaksian-kesaksian teman-teman, apresiasi buat teman-teman yang luar biasa, khususnya teman-teman yang di garda depan rumah sakit, tentunya semua garda depan, tapi teman-teman ini adalah yang paling pertama yang akan dijumpai oleh pasien-pasien jenis apapun itu pasien. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman, khususnya untuk tadi teman-teman yang sudah memberikan kesaksian
Di antaranya adalah Ibu Pipil, kemudian ada Bapak Ruben, dan Ibu Maria Simbolon, Ibu Fitri, dan Ibu Marintan. Doa terbaik untuk teman-teman yang luar biasa, semoga tetap sehat, tetap semangat, tetap komitmen, dan tetap konsisten di dalam pelayanan untuk memberikan yang terbaik dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Ibu Peggy yang terus setia memandu kita ya untuk pelayanan dalam bentuk di Zoom ini, yang kami juga semua sangat terberkati oleh pelayanan dari Ibu Peggy. Kami doakan Ibu Peggy tidak akan pernah lelah ya untuk berkat bagi banyak orang dan bekerja sama dengan rumah sakit tentunya. Diberkatilah Ibu Peggy beserta dengan keluarga. Amin. Dan terima kasih untuk Pendeta Richard Baren yang sudah memberikan firman Tuhan yang sangat menguatkan. Amin. Pas banget dengan kesaksian teman-teman. Dan inti tadi, jangan khawatir, jangan gelisah, itu pas sekali. Percayalah dengan iman bahwa penjagaan dan pemeliharaan Tuhan itu akan menyertai kita semua. Terima kasih Pak Pendeta Richard Barens. Ini pengalaman besar juga saya dengan pendeta ini, karena Pak Pendeta lah yang memberkati saya dan suami dalam pernikahan. Amin. Ya, jadi pengalaman besar untuk Bapak Pendeta. Tuhan memberkati Pak Pendeta, doa terbaik untuk Pak Pendeta dan keluarga. Amin. Terima kasih juga untuk Dr. Rudy sebagai narasumber yang selalu setia memberikan kita pengetahuan-pengetahuan dan mengingatkan kita supaya kita juga jangan khawatir juga dengan pengetahuan-pengetahuan yang diberikan, baik pengetahuan-pengetahuan baru juga tentunya yang membuat kita lebih banyak memahami, lebih banyak mengerti, sehingga kita bisa berjalan di era pandemi ini dengan ilmu-ilmu yang ditambahkan, dan semua kita boleh mengerti dan kita boleh berjalan sesuai dengan panduan-panduan tentunya. Terima kasih Dr. Rudy. Dan terkhusus lagi terima kasih untuk seluruh Bapak Ibu ya yang setia, yang antusias, yang selalu kami imani Bapak Ibu pasti selalu mendoakan kami ya, Rumah Sakit Advent dan seluruh karyawan, agar kami juga dapat menjalankan tugas dengan baik. Karena kita tidak tahu, seperti tadi Pak Pendeta katakan, sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Dari informasi yang kita dapatkan bahwa memang kita tidak tahu sampai kapan ini. Di 2021 ini juga belum ada kepastian. Untuk 2022 juga itu juga masih tanda tanya. Jadi artinya kita harus menjaga diri, kita harus tetap waspada, dan kita tetap harus berjaga tentunya, berjaga dan tetap setia di dalam kebenaran. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Doa kami juga untuk Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia tentunya. Demikian Ibu Peggy, kami kembali mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bu Melati, dan kepada semua kita yang mau mengucapkan salam satu dengan yang lain boleh di-unmute. Selamat minggu bekerja. Terima kasih untuk semua yang sudah mengambil bagian, dan salam bangga kepada tim dari IGD ya, para perawat IGD yang luar biasa. Tetap semangat dan kita doakan Tuhan terus memberkati kalian. Tetap sehat dan memiliki semangat, menjadi berkat bagi orang lain. Boleh di-unmute. Dr. Rudy, terima kasih. Pendeta Richard, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Sehat ya. Amin. Selalu didoakan Rumah Sakit Advent supaya maju. Amin. 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 Nurse Renal, terima kasih.